udah bisa Apa enggak. udah kesembung nih gol. Tapi kita juga bangun tim gitu. Itu juga satu hal yang challenging juga gitu ya, dan juga karena kan nggak selamanya kita bisa jalanin sendiri ya. Punya plan, tiba-tiba di tengah jalan tuh ada external faktor yang kita nggak prediksi, itu juga Berasa banget sih. Kita kayak harus ngapain ya, risetnya tetap ada nih, akhirnya kita dan lebih berdasar gitu ya. Jadi kita sudah ada tim R&D-nya juga. Selamat datang di Kerja Cerita. sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya. Bersama saya Dira. Dan saya Tommy. Hari ini kedatangan teman kita Dira, namanya Sandi. Dia adalah seorang pengusaha minuman herbal atau jamu. Dia adalah co-founder dari Rasa Nusantara. Langsung aja ya. Oke. Halo Sandi. Hai, Halo, Apa kabar? Dira. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. Thank you udah diundang. Kita thank Sama-sama. you sudah datang. Pasti sehat nih ya, karena selalu minum. Bener. Oke, mungkin Sandi boleh dulu perkenalan dulu sama teman-teman di sini. Sandi ini pekerjaannya apa, usahanya apa, dan boleh kalau mau ceritakan brandnya juga boleh, silakan. Oke, halo semuanya, halo teman kerja. Saya Sandi, co-founder dari Rasa Nusantara. Jadi Rasa Nusantara ini apa? Kami ini brand yang memberikan solusi buat keluarga Indonesia untuk menjalankan gaya hidup sehat dan lestari melalui pemanfaatan bahan-bahan herbal dan juga rempah. Gitu. Jadi kita produknya ada beberapa variasi, tapi banyaknya dalam bentuk minuman ataupun suplemen konsentrat. Oke, fokusnya ke minuman Ya, dan suplemen tadi ya. Oke, ada cerita mungkin di balik Rasa Nusantara itu sendiri? Oke, jadi ini tuh startnya 2016. Jadi memang awalnya mungkin kenalnya orang jamu kali ya. Iya. Kalau ngomongin herbal tuh pasti, oh jamu ya, jualan jamu ya. Kita juga selama ini bilangnya oke, produknya apa, mungkin gampangnya jamu gitu ya. Karena awalnya kita memang jualannya jamu yang mungkin banyak orang udah kenal, kayak beras kencur, kunyit asam gitu, yang kita kemas dalam kemasan botol, yang kita jual di kota lah ibaratnya. Karena mungkin kan kalau di kota nih orang yang mau jamu kan udah agak susah ya. Betul, gitu. Jadi kita coba provide itu, kita jualan jamu dalam bentuk botol, dan situ mulailah berkembang, kayak responnya bagus. Awalnya di Bandung, terus sekarang udah mulai ke beberapa kota lainnya juga, dan kita juga udah mulai banyak produk-produk lainnya di luar yang mungkin yang udah orang kenal selain yang kunyit asam dan lain-lain itu. Ini udah berapa produk yang Sandi punya? Sekarang kalau kita bicara SKU mungkin ada 60 ya, ada banyak 40. ya. Karena 60, lumayan. 40-60 lah gitu. Karena kan tiap ini tuh ada berapa rasa, kemudian ada berapa nggak cuma satu, tapi juga kita mix dengan varian-varian yang lainnya gitu. Jadi misalkan satu produk ada rasa original, tapi juga ada yang rasa leci, rasa mangga. Ada rasa juga. Oh gitu, rasanya dulu pernah ada ya? Bisa dibuat lagi. Ngomong-ngomong Gitu. tentang rasa, tapi rasa utamanya apa? Mirip dengan jamu-jamu gendong. Selain kita ngomong selain beras kencur, kunyit asam, ya itu kan memang udah masif Umum, ya. banget. Kalau rasa-rasa yang lain itu apa? Yang spesial di Rasa Nusantara. Iya, jadi waktu kita mulai ini tuh kita pengen memanfaatkan herbal dan jamu yang selama ini orang kan kalau ngomongin jamu tuh kan nggak mau pahit, nggak mau rasanya aneh gitu ya. Jadi memang waktu kita develop produk pun selain khasiatnya atau manfaat dari herbalnya, kita juga pengen rasanya tuh masih bisa diterima sama masyarakat pada umumnya gitu ya, yang mau mulai coba gitu. Jadi kayak tadi ya, misalkan kita punya produk anak gitu ya, kita kasih ada varian rasa mangganya, ada rasa buahnya, lecinya, jadi rasanya jadi tetap masih bisa diterima enak, tapi juga manfaat dari tanaman herbal yang itu pun masih bisa dirasakan gitu. Oh, berarti ada emang buat khusus buat anak-anak produknya? Ada yang kayak misalkan ini tuh buat anak. Jadi kita memang tadi kan pengennya caternya keluarga. Keluarga kan ada bapak, ada ibu, ada anak ya. Jadi pengennya mimpinya tuh rasa tuh ada di kulkas setiap rumah keluarga Indonesia gitu ya. Luar biasa. Tapi apakah memang kalau jamu itu emang nggak semua umur bisa minum ya? Maksudnya kayak mungkin
tertentu tuh nggak bisa oleh anak kecil gitu. Nah, ini juga seru sih ceritanya kenapa kita sampai keluar produk yang anak. Memang awalnya kita produknya untuk dewasa, karena kan jamu kan biasanya minum produk dewasa ya. Kita buat produk dewasa, terus kemudian ada konsumen kita yang suka nanya, ini kalau anak saya minum boleh nggak? Gitu ya. Iya, kayaknya saya juga pengen nih anak saya juga coba dan punya manfaat dari minuman kayak ini gitu ya. Terus kita mikir emang beberapa kandungan emang nggak cocok ya buat anak ya gitu. Jadi akhirnya kita buat lah, ya udah kita coba kalau kita buat spesial buat anak dengan rasa, dengan bahan-bahan yang memang cocok untuk usia anak, gimana taunya? Oke, ya udah setelah itu kita mulailah produksi yang buat anak gitu. Dan Karena responnya- ada beberapa yang nggak bisa buat anak ya. Itu contohnya apa yang mungkin agak Kandungan. kurang bagus lah? Misalkan kalau kayak jahe itu kan kalau panas banget kan sebenarnya anak-anak nggak cocok ya secara tes juga. Sekarang kayak produk yang kita awalnya sapu jagat ini kan, saya nggak bawa produknya, sapu jagat itu yang awal. Ini kayaknya. Itu isinya ada bawang putih, ada jahe. Itu kan agak terasa pedas. panas ya, pedas. Yes. Jadi Iya, akhirnya iya, kita iya. twist apa nih yang buat anak itu gitu. Oke. Tapi bahan-bahan semua kayak rempah-rempah Indonesia ini. Yes, jadi memang dari awal pengennya memanfaatkan rempah dan tanaman herbal karena itu tuh kaya banget kan sebenarnya gitu. Gitu. Jadi mungkin semuanya rata-rata dari Nusantara sesuai namanya. Oh iya, rasa Nusantara. Kenapa rasanya nggak rasa? Iya, Ada- supaya beda ya. Tidak ada penekanan rasa ya. Makanya sebenarnya artinya ya sama taste rasa. Gitu. Untuk satu varian minuman ini berapa lama? Kayak risetnya atau nyoba-nyobanya gitu kan? Jadi kebetulan partnerku, jadi saya tuh bertiga, ada Kresna, ada Ayu, partnerku dalam bangun rasa. Nah, Kresna ini senang banget ngulik jamu, jadi dia yang senang apa namanya, senang nyoba-nyoba gitu, baru di awal-awal. Nah, setelah kita mulai berkembang, kita juga pengen risetnya tetap ada nih, akhirnya kita dan lebih berdasar gitu ya. Jadi sebenarnya ada tim R&D-nya juga, teman-teman yang punya background teknik pangan atau farmasi itu akhirnya join dan juga sebelum launching kita riset dulu gitu. Nah biasanya dari mana? Dari konsumen lagi sih biasanya. Jadi kayak ada nggak kalau saya sakit misalkan batuk apa sih bagusnya gitu atau apa? Dari situ mulailah kita cari kira-kira apa ya tanaman yang atau rempah yang bisa punya manfaat itu. Gitu. Keren ya. Benar-benar ada dari ininya ya, ada historinya ya, ada why-nya. Iya. Dipilih dulu Betul, kayak betul. functionnya buat apa. Justru datanya bukan dari nyoba-nyoba rasanya, tapi lebih ke functionnya Manfaatnya, apa Betul. gitu ya. Dari konsumennya sendiri. Jadi kita sering pengen tahu kan feedbacknya gimana nih, apa namanya. Soalnya kalau kita jual produk nggak ada yang beli juga, Iya. buat apa ya? Benar juga. Jadi seringnya dari konsumen kita dengerin ada feedback nggak, ada masukan nggak, perlunya lagi apa nih? Gitu. Ada nggak produk yang sudah dibikin akhirnya karena nggak begitu banyak demandnya discontinue gitu? Ada. Jadi sebenarnya jadi di awal tuh waktu kita ya ini juga kita belajar gimana running bisnis itu ya. Kan pengennya inovasi nih ceritanya, produknya banyak gitu. Jadi kayak mau apa ada nih gitu ya. Cuma ini kita overwhelmed juga, dan tim kita juga terbatas. Jadinya memang mungkin beberapa produk juga nggak masuk gitu ya ke market. Jadi akhirnya beberapa kita discontinue gitu. Kayak kita dulu sempat jualan bumbu masakan juga. Oh iya, pandemi. karena masih bisa relate sebenarnya ya kan rempah. Iya rempah, ini tetap rempah. Jadi waktu pas pandemi kita buat bumbu masakan namanya Rasana. Jadi dia bumbu dasar sebenarnya. Kalau masakan ada Kering atau basah. Oh, basah. Tetap apa namanya? Kayak bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning gitu. Kita kemas, kemudian kita jual. Nah itu setelah pandemi sih laku ya, mungkin orang pada di rumah kali ya. Beres pandemi kayaknya banyak makan di luar. Betul. Umurnya berapa tahun ya? Setelah itu kita coba kayaknya kita kayak fokus yang lain deh. Iya, Gitu. karena repot juga kadang ya. Iya. Karena produksinya juga terbatas ya, jadi sudah kita pilihan. Iya sih. Sebenarnya bagus. Betul. Ya secara bisnis memang kayak gitu sih, kita harus ngelihat marketnya tuh lagi apa nih gitu. Nggak bisa yang idealis pokoknya ini, Iya, terus ya betul. harus ngikutin
market yang memang lagi hype saat itu. Betul. Untuk produksi masih di Bandung? Betul. Jadi kami ini biasa di Bandung. Jadi saya juga orang Bandung. Oh, rahasia Bandung. Orang Bandung. Jadi kita di Bandung, kantor, rumah produksi di Bandung semua. Jadi semua barang dikirim dari Bandung. Gitu. Ini kamu ada bawa beberapa produknya. Yes. Mungkin boleh ceritain ya. Boleh cerita. Beda-beda botol soalnya ya. Iya, jadi kita ini ada beberapa varian gitu ya. Jadi ada mungkin saya mulai dari yang paling familiar mungkinnya orang-orang. Kita ada jamu kunyit asam gitu. Ini siap minum. Jadi tinggal dibuka, teguk bisa gitu. Ini jadi kita ada sekarang ada 3 varian. Ada kunyit asam. Ada ini yang mungkin agak-agak nyeleneh gitu ya. Bunga honje. Honje itu kecombrang sebenarnya. Kecombrang. Iya. Kan ya buat masak ya. Baunya lumayan strong ya. Memang rasanya agak unik, cuma ini juga favorit beberapa orang sama rasanya unik gitu dan refreshing gitu ya. Oke. Kita juga ada nggak di bawah satu lagi. Mungkin boleh ditunjukin. Iya, agak sana ini. Makanya warnanya agak-agak peach ya. Satu lagi ada sebenarnya kalau yang itu pakai bunga telang sama serai. Oh, bunga telang berarti ungu dong? Yes, ungu. Nggak di bawah saya. Saya nggak tahu bunga telang kayak gimana. Bunga telang kan bagus ya. Nanti googling ya. Antioksidannya kan tinggi. Jadi kita ada 3 yang RTD, ini siap minum. Nah selain yang siap minum, kita juga ada yang sifatnya minuman botanikal yang lebih thick, kayak semacam konsentrat ya. Jadi biasanya dikonsumsinya dicampur dengan air atau langsung disendok diminum gitu ya. Ini buat. Kalau minum langsung nggak bisa? Iya. Minum obat batuk gitu ya? Iya. Dosisnya tapi mungkin cuma 1 sendok 2 sendok gitu. Jadi bukan buat digelonggong 1 botol ya. Bukan kayak karena ini lebih thick gitu ya. Jadi airnya nggak banyak. Ekstraknya ya berarti. Betul. Kalau ini kan ada kandungan air. Kalau ini sebenarnya airnya misalkan dari lemonnya yang jadi nggak terlalu banyak air, makanya kental sebenarnya gitu. Jadi kita yang kayak gini variannya banyak. Kita sebutnya jagat series. Jadi ada jagat tara. Ini kita ada pakai kunyit dan daun sembung. Daun sembung nggak? Daun sembung nih. Wah kita juga pas ini tuh kayak ada ya namanya daun sembung ya ternyata ya. Jadi ini juga jadi seru sih kita ekspor. Daun sembung ini dari mana? Daun sembung tuh kita sebenarnya banyak sih di beberapa daerah di Indonesia juga gitu. Ini bagus buat yang asam lambung. Pas banget ya. Jadi beberapa customer kita juga setelah rutin lebih bisa terkontrol di asam lambung. Gitu. Ada anjuran minum? Ada, jadi ada. Jadi biasanya ini kayak 2 sendok makan. Kalau yang bisa coba misalkan langsung diminum atau dicampur sama air terus diminum. Kalau terlalu banyak ini kenapa? Sebenarnya kan nggak boleh gitu ya. Nggak berarti minum semua sembuh besoknya. Dan sebenarnya kan karena ini juga kita natural dan herbal semua. Jadi sebenarnya agak nggak akan ada yang namanya overdosis lah sebenarnya gitu ya. Tapi takaran suggestion-nya disesuaikan aja gitu. 1 hari 1 sendok. 1 hari 1 sampai 2 sendok makan. Gitu. Yang sama kayak ini yang kita tadi selain yang dewasa dan juga yang buat anak. Dan sekarang pun yang paling ramai yang produk anak gitu ya. Kita ada satu jagat. Aku pernah beli buat ponakan ini. Serius? Ya. Oh ya, iya ini satu jagat alit ini. Lebih untuk kayak ada kencur sama bunga telangnya. Jadi warnanya kalau dibuka agak ungu muda. Kencur kan bagus buat nafsu makan ya. Jadi ini buat daya tahan tubuh anak sama anak biar hepatitnya bagus lah. Dan dia kemasan juga lucu ya, lebih berwarna gitu ya. Iya, gambar-gambarnya ilustrasinya ada. Ilustrasi gitu. Beda sih sama ini nih. Kayak lebih serius ya. Serius. Gitu. Jadi ada yang ini juga banyak sih variannya, yang sifatnya konsentrat, ada lagi yang kecil-kecil ini lebih kayak shot gitu sih. Ini energi booster sebenarnya kita sebutnya, sadar jiwa. Bisa buat olahraga gitu? Bisa. Oh iya. Gitu. Kalau sambil ini apa? Boleh aku lihat? Isinya tuh ada sebelum olahraga itu bisa berarti ini? Bisa, sebelum atau sesudah. Kan kita biasanya suka capek tuh. Recovery ya? Recovery. Oh gitu. Jadi isinya tuh ada matcha, ada teh hijaunya, kan ada kafein tuh teh hijau. Jadi sebenarnya kan kafein dari teh ngambilnya. Jadi ada lemonnya, ada kemudian ada manisnya dari madu, ada cuka apelnya. Jadi kalau mau dicobain boleh. Berarti yang nggak bisa minum kopi bisa pakai ini ya? Bisa. Coba boleh ya?
Mau coba? Langsung bertenaga nih. Aku coba ya. Boleh, boleh. Jiwa. Kalau yang ini manfaatnya apa Sandi yang bunga honje? Ini kalau yang RTD lebih refreshing sebenarnya ya, jadi relaxing untuk selain. Gak apa-apa. Oh, lanjut. boleh. Nggak, silakan dulu, cobain dulu. Oh, cobain dulu. Langsung diteguk aja langsung. Jujur rasanya seperti apa? Kalau yang aku rasain ada rasa kunyitnya, ada asam, ada bitter tapi bukan yang pahit-pahit banget, itu enggak. Ada lemonnya, ya. Ahli ya. Ahli ya. Ya ada cuka apelnya sedikit. Tapi Ini nggak langsung extract gitu, terlalu kan? strong banget cuka Aha. apelnya, justru lemonnya yang lebih ini sih. Hmm. Karena aku suka makan, suka minum, jadi aku biasanya selalu kayak rasanya ini apa sih gitu. Iya. Jadi ini tuh kayak misalkan orang jet lag gitu ya. Kadang juga kemarin juga misalkan kayak ya ibu-ibu lagi habis melahirkan kan lemes tuh. Nah, memang untuk recovery energi Dan sih. natural ini ya pasti. Iya, gitu. Iya. Jadi shot, jadi Oh, memang kecil tapi daun-daunnya langsung. di akhir ada. Mhm. Sama teh. Yes, ada. Aku penasaran sama yang ini sih Sandi yang bunga honje, Ini. mau cobain. Boleh, dibuka aja ya. Ya. Itu. Dan maksudnya rasanya, kalau yang ini ya tadi, maksudnya dia shot, kan biasanya shot itu karena dia pahit biasanya, tapi ini enggak sih, aku minum Seger. ini Ada. biasa, enak aja. Kayak apa tuh combrang diminum? Iya, aku Coba. mau Ini coba kayak- juga. Jadi suka. Oh sih Boleh. Doyan ya. Ini kalau pakai Makasih. Pakai es enak. pakai es ya. lebih enak lagi sih. Cobain ya. Aku cium dulu ya. Wine ya. Oke, aku coba. Boleh, silakan. Terima kasih. Ini seger enak. Ada yang bilang kayak agak-agak kayak rasa jambu ya. katanya. Kalau dicium nggak terasa combrang. Pas pasti. ke lidah baru ke combrangnya Oh. kerasa. Aku tadi kan kecampur strong. Iya, kan. rasanya. Iya, harusnya minum dulu. Jadi- Tapi ini pakai es enak sih. Iya. Nggak kayak herbal kayak ya udah minuman Iya, biasa iya, aja iya. gitu. Soalnya kalau Iya. kita ngomong herbal kan orang kesana kayak pahit Iya, atau gitu. Kita juga pengen, pedes. betul. Kita juga pengen itu sih, pengen kayak merubah. bisa nggak sih jadi minuman sehari-hari aja gitu kan. Soalnya Iya kan banyak ya di sekeliling kita ya. Iya gitu. sih. I see. Ya, ini sangat Iya, ini dikasih es udah untuk kayak- kita kayak- nyajiin buat tamu. Iya, Iya, bisa iya. kok. Kalau ada event boleh. Iya, Kita juga iya. bisa. Ada yang langsung Emosi ya. sedang enggak? kita juga kayak sempat ngisi di wedding gitu, kita buka spot. Oh, gitu, iya, ya. bisa. Jadi, Lagi musim kan wedding-wedding yang Betul. kayak makanannya yang kayak herbal Oh, gitu-gitu ya. herbal. Oh gitu, jadi lumayan banyak juga di wedding. Jadi bisa kita kayak yang sifatnya acara-acara gitu mau nyajiin juga boleh. Nanti kita misalkan ada yang sifatnya langsung, ini kan per botol ya, kayak kalau per botol langsung kan kegedean tuh. Kita Iya. bisa misalkan langsung dibuat satu, Satu tinggal di apa namanya, Kontainer gitu. dispenser. Dispenser, Iya. betul. Bisa di provide itu. Gitu. doyan ini. Kan semuanya nggak pakai bahan pengawet ya sebenarnya. Iya. Berapa lama tahan? Nah, itu memang jadi juga kalau sekarang kondisinya itu kalau untuk di suhu ruang memang macam-macam. Kalau yang RTD ini nggak begitu lama. Karena kan sebenarnya ada airnya ya. Jadi mungkin cuma seminggu di suhu ruang tuh udah juga nggak enak gitu ya. Kalau Jadi di- sebisa di- mungkin di kulkas bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Oh, gitu. lama juga sih ya. Ya. lumayan. Nah, kalau yang ini, yang botol-botol konsentrat ini 3-6 bulan di chiller gitu. Tapi kalau di luar ya 2-3 minggu masih bisa. Gitu. Walaupun udah kebuka kondisinya. Kalau ini kan langsung habis kan. Iya, Kalau yang kebuka asal taruh di dalam kulkas nggak masih masalah bisa. ya. Oh, oke juga ya. Gimana caranya kamu research ini bisa ketahanannya sekian lama? Nah, Dicoba. iya, ini juga apa? Ya kalau kita usaha di bidang F&B itu juga kita mesti bisa menjamin sampai konsumen itu aman ya, karena kan dikonsumsi ya, Oh, kita iya. nggak mau ada kenapa-napa. Jadi sebelum launching semua produk tuh kita uji dulu, kita tes dulu, benar-benar tes manual, taruh di luar gitu ya. Berapa lama? Jadi ada secara teknik tuh ada ya, jadi kurang lebih kayak dilihat muncul jamur tuh di hari keberapa ya misalkan gitu. Jadi ada tesnya Itu sampai kayak lab atau Ada. Kok udah ambil rasanya ya? Iya, jadi ada. Kayak nggak manual sih. Betul, ada timnya, kita ada tim R&D dan juga nanti buat QC, tapi untuk yang
memastikan juga kita uji ke lab sih. Jadi kita bawa sampelnya nanti di tes gitu. Oh, di tes dulu baru nanti bisa baru setelah tahu ya di packaging. Ya sih, soalnya kalau udah tahu kalau sudah ada packaging itu wajib kayak mencantumkan kadaluarsanya, terus komposisi gitu. Betul. Dan kenapa botolnya pakai botol kaca Sandi, nggak botol plastik? Ya, karena jadi dari awal pas kita bangun Rasa tuh kita juga pengen bikin bisnis yang a good business gitu ya, nggak cuma buat yang konsumennya, tapi juga untuk ya bumi inilah. Karena kita tahu kita kan bahan bakunya juga dari rempah, itu kan dari hasil bumi ya. Sedangkan kalau kita pengen hasil bahan baku kita hasilnya bagus, berarti kan bumi juga harus bagus dong gitu. Jadi kita nggak mau malah kita bikin bisnis yang nambahin kotor lagi, nambahin kotor atau nambahin waste gitu. Karena sebisa mungkin kita menghindari namanya single use packaging gitu. Jadi ini tuh bisa kalau botol kaca kan bisa di reuse ya gitu. Oke. Jadi tadi kita punya komitmen untuk situ gitu ya, untuk lebih ramah lah ke bumi ini gitu. Gitu. Jadi ini kalau sudah diminum maksudnya bisa ditukar. Sebenarnya kalau misalkan kalian beli produk kita ini mau di-collect, nanti kita bisa kirim ke tempat kita gitu ya. Nanti kita dapat benefit voucher buat pembelian berikutnya gitu. Gitu. Tapi kita terima mereka, iya betul. Nanti kita kasih alamat tadi. Betul, boleh ya. Atau follow Instagramnya nanti kalau mau tanya-tanya sih. Boleh. Ini menarik juga ya, ternyata ini jadi boleh dibalikin botolnya kayak kosmetik kemasannya boleh dibalikin, nanti boleh dapat voucher, jadi bisa di-reuse. Berarti tapi sebelum di-reuse disterilin dulu dong. Iya, di kita iya. Kalau di konsumen cuci biasa aja nggak apa-apa sih, nanti sama kita yang gitu. Karena dari awal kan memang kita punya mimpi tadi gaya hidup yang sehat dan lestari. Nah, lestari itu sebenarnya adalah ya kita harus bisa lebih lestari buat alam gitu. Bahasa Inggris sustainability lah. Bahasa kerennya ya. Keren juga ya ternyata ya guys. Soalnya sekarang kan jamu lagi lumayan naik ya kayaknya. Udah mulai kayak bukan minuman yang kayak kuno gitu kan. Karena udah kayak gitu contohnya brandnya kayak keren, kayak jamu kan. Berarti kedepannya usaha seperti ini bagus ya Sandi? Kalau Rasa Nusantara sejauh ini sebenarnya waktu pas kita kan dari awal itu tahun 2016-2017 gitu ya, memang rasanya bagus gitu ya, apalagi orang udah mulai aware kayak pengen hidup lebih sehat, pengen bahan baku yang dia konsumsi juga, dia tahu bahan bakunya apa, mengurangi yang mungkin dia nggak kenal, pengen kimia natural gitu. Jadi setelah itu ya barang-barang seperti ini, produk yang jamu atau yang natural mungkin artinya semakin tinggi gitu. Jadi kalau ke depannya ya kalau kita lihat memang ya ke arah sana ya, cuma pastikan persaingan juga semakin banyak juga orang yang mungkin masuk ya. Jadi banyak pilihan sekarang betul. Cuma kita sih punya komitmen ya, kita pengen jadi opsi yang lebih baik yang bisa dipilih sama ya keluarga Indonesia gitu ya. Luar biasa. Keren. Gitu. By the way mau kilas balik dulu nih ke belakang gitu. Kenapa kepikiran akhirnya bikin minuman-minuman herbal, jamu gitu? Kamu sebelumnya apa ya kalau aku? Saya perjamuan. Iya, ini sebenarnya juga kalau ditanya dulu kayak kepikiran nggak, sama sekali nggak pernah kepikiran ya bakal punya usaha terus usahanya jualan jamu gitu ya. Itu nggak kepikiran sama sekali. Jadi awalnya itu memang sebelumnya aku pernah kerja memang lebih ke arah bikin program buat UMKM. Jadi itu malah kerjanya tuh ngebantu UMKM lah kurang lebih gitu. Jadi sering bikin program pengembangan UMKM gitu kan. Kemudian setelah itu ada sahabat datang, mau nggak join nih kita bikin brand rasa nih. Nah dari situ kayak karena value-nya juga sama, kemudian ngelihat kayaknya juga bisnisnya juga oke nih gitu ya, seperti ya udah join deh gitu ya, kita bareng bangun gitu. Jadi sebenarnya background jamu sama sekali nggak ada sih. Coba teman bisa bikin cepat. Ya tadi jadi ada partnerku, ada Kresna sama Ayu. Nah Kresna nih lebih tahu dulu nih tentang jamu produknya kalau sekarang betul gitu. Jadi kita bareng-bareng bangun itu gitu. Jadi
ya gitu. Kalau dulu dicurhatin sama yang punya bisnis gitu ya, kayak sekarang malah jadi yang nyemplung langsung. Oh iya juga ya. Gitu. Ada keluh kesah, suka duka. Pasti ya. Apa tuh? Apa ya? Pas jalanin bisnis gitu maksudnya. Lebih ke mungkin yang selama ini belajar lebih waktu kita bangun bisnis nggak cuma bangun produknya ya, tapi kita juga bangun tim gitu. Itu juga satu hal yang challenging juga gitu ya, dan juga karena kan nggak selamanya kita bisa jalanin sendiri ya. Betul. Jadi waktu pas mungkin sekarang bisa dikerjain sendiri ya, mungkin kita bisa ini, tapi once kita bangun tim, kita juga pengen timnya berkembang gitu ya. Nah itu juga managing people juga satu hal skill yang susah ya gitu. Challenging karena kan kita juga buat bangun bisnis kita perlu juga tim yang juga bisa bisa sama-sama punya visi yang sama ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga ya, di era sekarang tuh semua kayak berubah cepet gitu ya. Kayak tiba-tiba kemana kita lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba pandemi gitu kan. Kayak udah nyiapin nih mau masuk ke toko ini gitu yang jalur offline gitu ya, store-store, tiba-tiba pandemi. Walaupun juga ada blessing in disguise ya, orang makin aware sama yang produk natural tuh juga ada momen itu sih waktu pandemi itu. Cuma ya waktu kita punya plan, tiba-tiba di tengah jalan tuh ada external faktor yang kita nggak prediksi, itu juga berasa banget sih. Kita kayak harus ngapain ya gitu ya. Kemudian kan ada momen kita nggak sesuai dengan rencana gitu ya. Juga kita udah punya tanggungan tim yang gede, itu juga jadi challenging juga sih. Jadi sebenarnya suka dukanya itu sih sebagai running business, kayak mesti adaptif kali ya, juga betul gitu, karena kita nggak pernah bisa prediksi gitu ya. Punya plan mesti ya, tapi kalau plannya sesuai dengan yang harus siap kita harus siap banget gitu. Gitu sih. Berarti sebelum Sandy bergabung di Rasa ini dulu apa kesibukannya kalau boleh tahu? Kesibukannya ya tadi ya, jadi sebenarnya banyaknya ada project yang memang tadi kita ngembangin small business itu, jadi memang banyak bergerak di bidang entrepreneurship gitu ya. Cuma bukan sebagai entrepreneur, tapi sebagai yang membantu mereka gitu juga ke situ. Jadi saya juga sempat ngajar gitu ya, ngajar juga di business school. Ngajar? Oh, kamu ngajar? Ngajar juga, jadi dosen sempat. Masih, udah nggak sekarang? Sedang tidak gitu ya. Semoga nanti suatu hari balik lagi. Tapi ngajarnya apa? Business school, manajemen. Oh, berarti gitu. Jadi kepake dong di sini. Iya, jadi memang point of view-nya sebelum ini tuh lebih ke arah orang, bukan yang melaksanakan ya. Nah, sekarang itu benar-benar jadi orang yang ini semua eksekutor ya, betul. Jadi kayak knowledge-nya ada, cuma pas eksekusi juga kan semua juga beda ya kelihatannya. Kaget nggak? Ya. Tapi jadinya pas ini jadi enaknya punya multi point of view ya. Iya. Jadi sekolah tuh penting banget, tapi juga ya melaksanakan langsung juga itu juga biar tahu ya di lapangan seperti apa. Berarti pasti partner yang create produknya, kamu yang bisnisnya akan berarti kan? Iya, jadi kita bareng-bareng sekarang sini ya gitu, betul. Hebat. Paling penting sih kamu enjoying the roller coaster ya. Tapi sebelumnya minum jamu nggak sebelumnya? Sebelumnya sebelum dirasa kamu apakah emang suka minum jamu atau? Minum, untungnya ya. Kita harus adaptif soalnya tren ya. Sebelumnya memang saya sempat bekerja di perusahaan juga yang memang concernnya juga healthy product gitu. Jadi ada sempat kerja di corporate. Nah, itu pertama kali terpapar kayak produk-produk sehat tuh seperti ini gitu. Jadi setelah itu mulai menjalankan juga gitu, kayak kalau konsumsi itu yang natural, alami gitu. Jadi memang sebenarnya juga udah konsumsi sih gitu. Makanya waktu pas diajak, kayaknya memang. Iya, karena emang kamu juga rasa kayak ini udah dunia kamu udah lumayan familiar sebenarnya. Keren ya. Awal launching itu banyak nggak variannya? Banyak, justru malah lebih banyak beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang kita mulai
mulai sadar gitu kayaknya ini Fokus. overwhelmed banget ya produknya gitu ya, kayak kita mulai fokus deh gitu. Jadi sekarang ya yang mau kita fokuskan ya itu yang kita akan ini dan merelakan produk-produk yang mungkin ya ini kita parkirin dulu deh mungkin suatu saat kita kawan lagi, tapi sekarang mungkin bukan momennya gitu. Tapi apa produk yang paling diunggulkan sama Rasa Nusantara? Kalau sekarang sebenarnya kita punya varian, kalau based on market ini ya, yang paling laris tuh sapu jagat alit yang buat anak ya. Yang saya nggak bawa produknya, yang regas tuh buat batuk pilek anak. Bapil. Itu penyakit anak-anak yang paling gampang kena kan? Jadi itu juga gara-gara tadi ya dengar konsumen kayak anak saya sering bapil pakai apa ya gitu. Nah kita coba buat. Lucu banget. Sekarang ya itu yang paling laris yang regas anak. Nah dari regas anak kemudian ini juga cerita lucu sih. Orang tuanya nanya, ini kalau saya ini boleh nggak? Akhirnya kita mungkin yang dewasa gitu. Oh malah awal buat anak dulu. Awalnya kalau yang Oh gitu. Kalau yang buat bapil awalnya anak dulu. Padahal lagi putu di sekarang nih. Batuk. Nggak bisa. Karena kan bapil tuh kan kayak hari-hari banget ya. Iya. Sekolah. Jadi orang tua juga kayak pengen ngasih sesuatu yang bisa menyembuhkan, tapi juga yang long term-nya juga aman. Jadi kita juga mungkin provide yang lebih alami solusinya. Kamu berarti mainnya di online sama offline sekarang? Sekarang online, tapi kalau kondisi sekarang kita masih sekitar 80% masih online gitu. Online itu apa marketplace? Marketplace ya kayak e-commerce marketplace, website ada website sendiri, ada juga yang di e-commerce. Toko oranye, toko hijau, toko apa lagi? Semua warna ya. Kalau offline di mana aja boleh di-spill? Oke, kalau offline kita ada di beberapa supermarket di Jakarta, itu ada di Kenchi. Pasti Clash ya? Betul, ada di Res Market di beberapa titik di Lotte Avenue, di Pesanggerahan. Kemudian juga kita ada program Mitra Rasa. Apa itu Mitra Rasa tuh jadi buat yang mau menjual produk kami gitu ya, kita juga bisa reseller ya? Semacam reseller. Jadi areanya apa tuh? ada yang individual, misalkan ada yang ibu rumah tangga gitu, kayak saya pengen jual nih dekat rumah saya itu bisa. Bukan area cakupannya. Cakupannya. Ada yang kalau reseller Mitra Rasa kita sekarang udah ada hampir di semua pulau di Indonesia. Oh iya, Sumatera juga? Sumatera ada. Nanti aku sebut kakak aku deh. Di desa aja. Begini kadang-kadang aku tuh lagi sakit dia juga beli ini. Kadang kalau dia lagi kesini mau nyobain ini nih gitu. Oh iya. Pas dong. Bisa nanti kontaknya. Semoga nanti bisa ini ya sampai cakupan kawasannya di situ gitu ya. Jadi ada di beberapa dan ternyata juga di beberapa kota di luar sana juga ya demandnya ada gitu. Jadi kita dibantu sama mitra-mitra pasar tadi sih. Oke, luar biasa. Keren. Ini dari tadi, sorry udah ditanya belum ya dari tahun berapa? Aku nggak gitu nggak. 2016. Tahun ini ke tahun 2016. Tahun ke-8. Oh lumayan sustain juga ya, wow. Karena bisnis nggak gampang. Biasanya 2 tahun, 3 tahun itu masa-masa paling sulit. Dan berhasil melewati pandemi kemarin kan? Oh iya berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi 2016, 2017 tuh kita 18 sebenarnya lagi banyak plan ya gitu ya, tiba pandemi. Cuma pandemi juga tadi ada berkahnya. Orang mulai aware sama yang something natural sama yang sehat-sehat kan. Gede nggak sih buat modalnya? Modalnya di spill gede atau kecil kan relatif ya. Jadi kalau waktu dimulai sebenarnya ya bisa kan awalnya juga ini rumahan banget gitu ya, jadi di dapur aja gitu ya. Temanku kerasa tuh dapur rumah aja gitu sebenarnya, dia dapur rumah gitu. Gimana tuh dia numbuk? Iya, jadi kalau dulu tuh tiap hari pas tangan karena saya kan yang buat ya dia buat. Soalnya kalaupun gini emang di rumah aja gitu. Setelah itu pelan-pelan kita beli mesin produksi yang skala semi industri lah gitu ya. Karena kan setelah banyak konsumen juga pengennya produknya lebih konsisten ya. Nah itu kan kalau manual banget kan juga nggak bisa konsistensinya, nggak bisa pelan-pelan. Jadi di awal sih sebenarnya kecil, nggak ya misalnya masih bukan yang gimana-gimana, tapi seiring bertambahnya kita mulai
pelan-pelan tumbuh ya. Betul. Luar biasa. Semoga selalu menjadi satu hal yang bisa ini ya, Memberi kebaikan memberi buat kebaikan untuk teman-teman semua. iya, untuk keluarga Indonesia, Iya. untuk lestari tadi. Iya betul. Kalau program Rasa untuk Bumi itu apa? Nah tadi yang kembali Oh, botol bagi botol itu. itu. Jadi Oke. kita ada nama programnya Rasa untuk Bumi. Konsumen kita bisa kembalikan botol melalui ya dikirim ke kita. Nanti kita akan dapat reward dalam bentuk voucher gitu. Oke, siap, mantap. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, kalau misalkan nih ada teman-teman yang mungkin pengen punya bisnis serupa atau ya mungkin entah itu minuman herbal ataupun bisnis yang mirip lah ya, bekal apa yang dia harus punya dan mungkin kamu ada satu pesan dan kesan ya? Oke, kalau kita mau mulai bisnis itu ya, harus tahu dulu sih kita produknya apa gitu ya. Bukan berarti kita harus yang paling tahu gitu ya. Kalau kita nggak tahu mungkin kan bisa ajak partner gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu si industrinya gitu ya. Karena kalau kita nggak kenal pasti kita nggak tahu ada apa di situ. Karena semakin kita tahu tuh itu malah jadi poin lebih ya. Kita tahu trennya, kita enjoy jalaninnya gitu ya. Nah itu juga yang penting untuk pertama gitu. Yang kedua tadi sih menurutku sebenarnya tim sih. Tim. Iya, karena apa namanya kalau bisa dikerjakan sendiri mungkin ada orang yang bisa sendiri ya. Tapi kalau kita bicara pengen growing bisnis kayaknya juga perlu suatu tim yang bisa di belakang itu gitu. Jadi punya tim yang bisa kompak gitu ya dan juga sama-sama punya value yang sama juga salah satu yang penting dan ya tadi mencari timnya juga itu juga yang jadi challenging. Jadi makanya apa namanya itu sih jadi mungkin kunci ya kalau kita bicara. Pertama ya. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak Sandi. Sama-sama, terima kasih. Hari ini kita banyak sekali dapat ilmunya ya. Tadi yang penting teman-teman harus diingat adalah harus tahu dulu produknya, terus juga timnya jangan lupa ya kalau memang mau growing ya. Ya semoga bisa di-apply juga nih teman-teman yang mungkin pengen punya bisnis serupa atau yang lagi menjalankan bisnis. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Thank you. Mau minum lagi? Ya. Pasti nanti setelah ini. Iya. Ya, untuk teman-teman di rumah, thank you banget udah nontonin Kerja-Kerja Cerita. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.